meragukan klaim dia bahwa dia dari Ahlul Bait, karena waktu dia datang sudah mengklaim idda'a annahu min Ahlul Bait. Dia bercerita kepada masyarakat Hadrami yang asli, orang Yaman yang asli, suku-suku yang asli, bahwa dia dari Ahlul Bait. Akan tetapi mereka meragukannya. Ini adalah kita bisa melihat lebih lanjut. في سنة 317 هجرية جاء من البصرة الشيخ أحمد بن عيسى جد al-Ba'alawi. Jadi pada tahun 317 Hijriah datanglah dari Basra Syekh Ahmad ibn Isa, yaitu Jad al-Ba'alawi. Jadi kakek al-Ba'alawi atau kakek Ba'alawi. Wa aqama bil Hasisah, thumma intaqala minha huwa wa man ma'ahu ila qarat Hushaym. Jadi dia berdiam di tempat namanya Al-Hasisah, kemudian dia pindah dari Al-Hasisah menuju ke tempat yang lain namanya Qarat Hushaym. Thumma intaqalu ila Bait Jabirah. Kemudian mereka juga pindah ke tempat yang namanya Jabirah. Thumma intaqalu ila Tarim wa fiha banu masjidahum al-ma'ruf Masjid Ahmad. Kemudian mereka juga pindah ke Tarim, dan di Tarim mereka itu mendirikan masjid yang dikenal dengan Masjid Ahmad. فادعوا النسبة لأهل البيت ولكن الحضارم لم يؤمنوا بادعائه. فادعوا النسبة لأهل البيت, mereka mengklaim bahwa mereka dari Ahlul Bait atau keturunan dari Al-Husayn. Walakin al-Hadarim lam yu'minu biiddi'ahim. Akan tetapi orang Hadrami sendiri, yaitu orang Hadrami yang asli, tidak percaya mereka. Li'adam wujud adillah tathbitu ma qaluhu. Karena tidak ada bukti-bukti yang menyebutkan bahwa mereka dari Ahlul Bait. Pada tahun 317 Hijriah, datanglah dari Basra Syekh Ahmad ibn Isa, nenek moyang Al-Ba'alawi. Dia bertempat tinggal di Hasisah. Kemudian dia dan yang menyertaikannya pindah ke Jashid. Kemudian pindah ke Bait Jabir. Kemudian pindah ke Tarim. Di sana mereka membangun masjid yang terkenal dengan nama Ahmad. Mereka mengklaim bahwa mereka keturunan Ahlul Bait, akan tetapi masyarakat Hadrami tidak percaya klaim tersebut karena kurang bukti. Jadi kalau yang punya waktu mau melihat lebih jelasnya, Anda dapat baca Tarikh Hadramut As-Siyasi karangan Salah Al-Bakri. Salah Al-Bakri itu memang orang Hadramut atau orang Yaman yang asli. Ya, ini sudah kita melihat bahwa kehadiran seorang bernama Isa Al-Muhajir ke Tarim dan klaim dia bahwa dia dari Ahlul Bait sudah diragukan orang Hadramut sendiri. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Pembuktiannya juga susah. Jadi mungkin karena mereka bersandar pada cerita lisan. Cerita lisan itu susah dikabulkan, susah dibuktikan. Karena siapa orang bisa membuat cerita apa saja. Lalu tentang keturunan Al-Husayn ibn Ali. Jadi ini juga penting. Ada perselisihan
ada yang menyatakan anak Al-Husain bin Ali itu ada 6, ada yang menyatakan ada 3. Jadi ini sudah dari awal Al-Husain itu sendiri sudah dalam segi sejarah ada yang mencatat bahwa Al-Husain itu anaknya ada 3, ada yang menyatakan anaknya itu ada 6. قال ابن عنب له من الولد 4 بنين و3 بنات. وقال العامري في رياضه خلف الحسين 6 بنين و3 بنات، فالبنون 1. علي الأكبر استشهد مع أبيه في وقعة كربلاء. 2. وعلي الأصغر قتل معه أيضا، أصابه سهم وهو طفل فمات. وعلي الأوسط وهو علي زين العابدين رضي الله عنه، ومنهم من يزعم أنه الأكبر. ابن عيينة menyatakan له من الولد 4 بنين و3 بنات. Al-Husain mempunyai 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan ada orang namanya Al-Amiri bahwa Al-Husain itu mempunyai 6 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kalau kita ke yang ketiga itu ada Ali Al-Akbar. Istashhada ma'a abihi. Jadi ada Ali yang Al-Akbar, yang terbesar, istashhada ma'a abihi. Dia telah mati syahid dengan ayahnya di peperangan Karbala. Kedua, wa Ali Al-Asghar, Ali yang kecil, qutila ma'hu aidan. Dia juga dibunuh. Asabahu sahm wa huwa tiflun famat. Jadi dibunuh karena kena anak panah. Dan dia masih anak kecil, masih bayi. Wa Ali al-Awsat, Ali yang di tengah, wa huwa Ali Zainul Abidin, dia adalah Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu, wa minhum man yaz'am annahu al-akbar. Ada yang menyatakan bahwa Ali Zainul Abidin itu yang paling tua. Sudah, ini juga menjadi perselisihan. Mana yang benar? Apakah kita akan percaya yang menyatakan 6 atau kita percaya yang menyatakan 3? 3 itu juga mana yang lebih besar, mana yang di tengah, dan mana yang lebih kecil. Perselisihan terlalu ada. Tidak ada kesepakatan. Lalu tentang Al-Husain. Husain itu sendiri juga soal nasabnya jadi masalah juga. Memang beliau dari atau anaknya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, dan ada yang menyatakan bahwa Al-Husain itu menikah dengan seorang putri mahkota dari Persia. Dan cerita pernikahannya tergolong cerita yang aneh. Karena putri mahkota dari Persia itu menjadi tahanan perang. Jadi kalau dalam sistem orang Arab pada waktu itu, tahanan perang itu sudah menjadi budak. Jadi memang nasib seorang tahanan perang itu memang di tangan orang yang menang perang. Jadi ada 3, memang ada 3 putri mahkota dari seorang raja Persia, dan ketiga-tiganya itu mereka dinikahi
salah satunya ke anaknya Abu Bakar As-Siddiq, dan salah satunya ke Al-Husain. Jadi ada yang menyatakan nama putri tersebut adalah Syahbanu. Jadi sudah ini ada darah Persia masuk dengan pernikahan antara Al-Husain dan putri mahkota seorang raja Persia, dan ini juga yang memberikan kaum Syiah di Iran kesempatan untuk mengklaim bahwa mereka sudah juga atau mereka harus dihitungkan sebagai Ahlul Bait. Jadi makanya mereka mati-matian untuk soal keturunan Ahlul Bait, karena mereka sudah menyatakan bahwa melalui pernikahan tersebut sudah mereka berhak juga diakui sebagai Ahlul Bait. Ada juga yang menyatakan Zainul Abidin, anaknya itu ibunya juga dari India. Ada cerita seperti itu. Marilah kita lihat jelasnya. Waqala al-Yafi'i fi tarihihi, ada seorang bernama Yafi'i, sejarawan, dalam catatan sejarahnya, Ummuhu Sulapa binti Yazdarjid min muluk al-Furs. Ya, ada yang menyatakan ibunya adalah namanya Yazdarjid. Ini Yazdarjid atau Yazdarjid adalah raja dari kerajaan Persia. وقال الزمخشري أن الصحابة لما أتوا المدينة بسبي فارس في خلافة عمر رضي الله عنه, Zamakhsyari menyatakan bahwa para sahabat ketika mereka datang ke Madinah dengan membawa tahanan perang dari Persia pada khilafat Umar radhiyallahu anhu, pada waktu Khalifah Umar radhiyallahu anhu, kana minhum thalatha banat liyazdarjid. Jadi di antaranya ada 3 anak perempuan. Anak perempuan itu anak raja Persia yang namanya Yazdarjid. Fa'amara bi bai'ihunna. Jadi Umar itu menyuruh ketiga anak perempuan itu dijual. Bi bai'ihinna kan, dijual, belikan. Faqala lahu Ali karramallahu wajhahu, kemudian Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha mengatakan, inna banatal muluk la yu'amalna mu'amalat ghairun, bahwa anak-anak raja itu jangan sampai diperlakukan secara sama dengan yang lain. Faqala Umar mengatakan, kaifa at-tariq ila bai'ihunna, lalu bagaimana kita bisa menjual mereka? Faqala Umar, yuqawwamna wa mahma balagha thamanuhunna yaqumu bihi man ikhtarahunna. Jadi kita akan memberikan harga. Kita akan memberikan harga kepada anak-anak itu. Wa mahma balagha thamanuhunna. Jadi harga apa saja yang kita taruh pada mereka, yaqumu bihi man ikhtarahunna. Jadi yang membayar ialah orang yang memilih mereka sebagai istri. Faqawimna fa'akhadhahunna Ali wa dafa'a wahidatan li Abdullah ibn Umar wa wahida li waladihi al-Husayn wa ukhra li Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq. Jadi Sayyidina Ali setelah harganya sudah ditentukan, fa'akhadhahunna, Sayyidina Ali mengambil ketiga-tiganya. Sayyidina Ali sudah mengambil mereka dan sudah membayar. Dan
Sayyidina Ali memberikan salah satu perempuan tersebut li Abdullah bin Umar, kepada Abdullah, yaitu anaknya Umar. Wa wahida li walad al-Husain, dan satunya ke anaknya yaitu Al-Husain. Husain itu ya Husain bin Ali. Wa ukhra li Muhammad ibni Abi Bakr Siddiq, dan yang satunya atau yang ketiga diberikan kepada Muhammad. Muhammad itu anaknya Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Fa aulad Abdullah min allati akhadhaha saliman. Abdullah itu sudah mempunyai anak namanya Salim dari perempuan Persia yang dia nikahi. Wa aulad al-Husain Zainal Abidin. Al-Husain itu dari perempuan Persia itu dia mempunyai anak namanya Zainal Abidin. Wa aulad Muhammad waladahu al-Qasim, dan Muhammad bin Abi Bakar itu sudah melahirkan anak yang bernama Al-Qasim dari putri mahkota dari Persia yang kita ceritakan tentangnya. Fahaula as-salasa abna'u khala. Ketiga-tiganya adalah keponakan. Abna'u khala, keponakan. Wa ummahatuhum banat muluk Faris, dan ibunya adalah anak raja-raja Persia. Wa qila anna Ali Zainal Abidin tusamma Ghazala. Ada juga menceritakan bahwa Ali Zainal Abidin itu anaknya Al-Husain, ibunya namanya Ghazala. Ghazala itu memang dari India juga, ada cerita bahwa dia dari India. Wa qila Salama min bilad al-Hind. Wa amma Abdullah faqutila radi'an. Abdullah itu dibunuh waktu dia masih bayi. Wa ummuhu ala ma yaghlub az-zann. Jadi ada mungkin yang bercerita lain bahwa ibunya itu mungkin dari tempat yang lain. Jadi ini dapat Anda baca di Syamsul Zahira fi Nasab Ahlul Bait min Bani Alwi. Muhammad Diya Shihab yang menulis tentang kejadian-kejadian yang kita tadi ceritakan. Jadi kan kita juga melihat ini ada cerita yang aneh. Jadi anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Husain itu dia menikah dengan putri mahkota dari Persia, dan dia mempunyai anak, dan juga ada anak yang lain dari juga perempuan dari India. Ini sudah menunjukkan bahwa sudah ada darah yang bukan Quraisy sudah masuk. Itu yang tadi kita ceritakan. Syiah di Irak itu sudah mendapat kesempatan untuk menyatakan bahwa mereka juga bisa dari Ahlul Bait, dari pernikahan yang kita lihat. Ada yang menyatakan Al-Muhajir datang dengan sukarela. Ada yang menyatakan Al-Muhajir itu datang untuk menyebarkan Islam. Dan ada juga cerita bahwa masyarakat Hadrami atau Hadrami diaspora pergi ke tempat-tempat jauh karena mereka ingin menyebarkan Islam. Dan ada juga yang menepis dugaan seperti itu. Ada yang menyatakan masyarakat Hadrami memang suka hijrah. Ada beberapa alasan. Yang pertama, Hadramut itu sendiri dapat dikatakan daerah yang kering. Dan juga pada waktu itu ada peperangan atau civil war, kalau dapat dikatakan begitu. Jadi suasananya tidak mendukung. Jadi mungkin ini alasan pertama. Ada yang menyatakan bahwa mereka pergi ke tempat jauh untuk menyebarkan Islam. Tapi ini kita bisa mengatakan bahwa
kehadiran mereka di tempat-tempat yang mereka kunjungi adalah, kalau kita melihat ke Islam, Islam itu by product. By product artinya keinginan mereka pertama bukan untuk menyebarkan Islam, akan tetapi untuk hijrah, untuk dagang ke, untuk melarikan diri ke, itu memang alasan yang masuk akal. Tapi karena mereka hijrah dengan agama Islam, mungkin masyarakat setempat melihat mereka, baru mereka meniru. Jadi ini mencerminkan atau memberikan kesan bahwa mereka datang ke Indonesia atau datang ke Afrika Timur untuk menyebarkan Islam, dan ini mungkin tidak benar. Mungkin kan agak sedikit yang ingin menyebarkan Islam, tapi sebagian besar justru mereka datang untuk berdagang. Dan buktinya mungkin ada banyak yang berhasil dalam segi ekonomi, karena memang tujuannya yang utama untuk berdagang. Kita akan melihat hal seperti itu gimana dengan uraian yang kita lihat nanti. والشيخ العارف فضل ابن عبد الله بافضل المشهور بالشحر، إنه خرج الشيخ السيد الشريف أحمد بن عيسى من البصرة إلى حضرموت ومعه ولده عبد الله. Jadi orang yang bernama Fadl ibn Abdullah menyatakan bahwa Syekh Said Al-Syarif Ahmad ibn Isa, yaitu Ahmad ibn Isa itu kharaja min al-Bisra, dia keluar dari Bisra ila Hadramut, menuju ke Hadramut. Wa ma'ahu waladahu Abdullah, dengan anaknya yang bernama Abdullah. Fi jam'in min al-qarabati wal jiran wal ashab wal khadam. Jadi juga disertai oleh kerabat-kerabatnya dan tetangga-tetangga, kawan-kawan dan pelayan-pelayan, al-khadam. Falam yazal yatanaqqalu min fil bildan mutaqarriban 'anil awtan. Dia masih juga berpindah-pindah dari tempat ke tempat, mutaqarriban 'anil awtan, hatta istaqarra maskanahu bi Hadramut. Dia berpindah tempat-tempat sampai pada akhirnya dia berdiam di Hadramut bil Hasisah al-ma'rufah bi Syu'ab Makhdum. Dia setelah lama sekali pindah dari tempat ke tempat, dari kota ke kota yang lain, akhirnya dia bertempat tinggal di Hadramut. Fattala'a ala ahzabiha wa tawaifiha. Dia sudah melihat atau mengkaji tentang orang-orang yang di sana. Jadi ahzabiha mungkin partai-partainya, watawaifa dan kelompok-kelompok. Jadi biasanya orang kalau Anda datang, Anda akan melihat, mengkaji, memeriksa itu tempat itu gimana orangnya, apakah ada kelompok-kelompok tertentu, apakah ada partai-partai tertentu, bagaimana gitu. Ada memang keinginan atau cenderung ingin mengerti apa yang terjadi di تاريخ. والذي يظهر أنه قد اتصل به أفراد والذي يظهر أنه قد اتصل به أفراد من أعيان المترددين إلى العراق من الحضارين أهل السنة. Jadi ini memperlihatkan bahwa ada beberapa orang dari Hadramut itu sendiri yang pernah ke Irak. Ada dari orang Hadramut yang pergi ke Irak, dan mereka dari Ahlus Sunnah. Wa dzakaru lahu hal al-qutr wa alahu man bihi min Ahlus Sunnah. Dan mereka menceritakan hal ihwal orang Hadrami Muslim Sunnah yang ada di sana. Dia menceritakan bahwa orang Hadrami, mereka orang Hadrami yang pergi ke Irak, menceritakan kepada al-muhajir bahwa keadaan orang
Islam Hadramut, yaitu Ahlus Sunnah di Hadramut, keadaannya tidak menyenangkan. Wa annahum yanqusuhum rais yaltafuna hawlahu. Dan mereka kekurangan seorang pemimpin. Wa yadhummu ilaihi almutafarriqina minhum. Jadi mereka menginginkan seorang pemimpin biar untuk memimpin, yadhummu ilaihi almutafarriqina minhu, biar orang-orang yang terpisah-pisah itu dapat diundang lagi menjadi suatu kaum yang utuh. Wa yakunu sayyidan lahum. Jadi kalau sudah dikumpulkan mereka semuanya, dia akan menjadi sayyid lah. Sayyid itu jadi tuan mereka. Jadi ini mereka mengundang Al-Muhajir untuk datang untuk menyatukan orang Hadrami, dan dia disuruh menjadi tuan mereka, Sayyid. Wa annahu law ja'ahum lajtama'u wa quya amrahum wartafa'a sya'nuhum. Jadi kalau Muhajir itu datang ke Hadramut dan menyatukan kaum Islam di Hadramut, maka kaum Islam di Hadramut itu menjadi kuat kembali. Wa yahtamilu an yakuna qad jara fi dhalika mudawalatun wa mu'ahadat. Sebelum itu terjadi, bisa saja ada juga kontrak-kontrak dan ada perjanjian. Wa hadha kulluhu wa illam yakun bi yadina al-an naqul bihi walakin la budda min al-qawl bihi. Jadi hal seperti itu mungkin sudah lama waktunya, sekarang kita tidak bisa membuktikannya, tapi kita harus menyatakannya memang terjadi. Wa kaifa yu'qal an ya'ti al-alawi as-sunni alladhi la junda lahu illa ila qutrin akthar ahluha ibadiyah liyahillu bainahum. Yani ini menyatakan bagaimana bisa seorang Sunni datang dari Irak ke tempat yang sebagian besar dari penduduknya adalah Ibadiyah. Ibadiyah itu dari mazhab al-Ibadi. Mazhab Ibadi itu salah satu mazhab yang dipegang oleh masyarakat Oman sekarang. Fi ayyi syai'in yahmiluhu ala dhalik. Apa yang membuat dia melakukan hal seperti itu? Wa ayyi min'atin lahu tahrusuhum min istitalatihim. Dan dia juga tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri jika mereka ingin membunuh dia atau ingin mengusir dia. Inna fi dhalik law fa'alahu kalladhi yarmi bi nafsihi bayna as-sibah ad-dariya wa dhalika khilaf ad-din wal aql wal hasb. Jadi memang kalau dia orangnya datang misalnya dengan sendirinya gitu, untuk menyebarkan Islam, itu tidak masuk akal. Bisa saja ada hal yang lain. Ya, ini ada pertanyaan itu, kenapa datang ke Hadramut? Apakah memang datang untuk menyebar agama Islam, atau datang karena ingin menyelamatkan diri dari keadaan peperangan yang ada di Basra atau Irak pada waktu itu? Jadi kita juga akan melihat atau menjelaskan kenapa Al-Muhajir itu datang ke Hadramut. ومن بعده عيسى ومن بعده من ذريته لم يكونوا ليرحلوا من ريف العراق وخصبه إلى ضنك هذا الوادي وجد به تكثرا من حطام أو طمعا في طعام، ولكنه هاجر مع أهله وولده هربا بدينهم من الفتن وبأنفسهم من مهارات الجيوش وتهم الجواسيس واضطهاد الجبابرة. Jadi ini menyatakan bahwa Isa itu dan zurriyatnya lam yakunu liyarhalu min rif al-Iraq. Jadi mereka tidak ada alasan mereka pindah dari Irak
Irak itu adalah tanah yang subur. Ke hadal wadi wajadbi, ke Hadramut. Hadramut itu tanah yang kering. Takatsuran min hitamin atau tama'an fi ta'am. Jadi memang dia datang bukan untuk mencari makanan. Walakinnahu hajara ma'alihi wa waladihi haraban bidinim. Akan tetapi dia berhijrah dengan anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya haraban bidinim, karena melarikan diri untuk menyelamatkan agamanya minal fitan, dari fitnah-fitnah, wa bi anfusihim min ma'arati dan juga ingin menyelamatkan diri dari peperangan dan kejadian yang tidak menyenangkan. Ya, ini sudah alasan yang dapat masuk akal. Jadi misalnya soal orang bilang saya datang untuk menyebarkan agama Islam, itu mungkin yang tadi saya bilang by product. Memang Syekh Isa Muhajir ini datang ke Hadramut karena memang keadaan di Bisra pada waktu itu tidak menyenangkan. Ada peperangan, ada juga perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Sehingga mereka ingin menyelamatkan diri, dan ini dapat dikatakan alasan yang cukup kuat. Lalu ada problema yang dihadapi masyarakat Hadrami di Indonesia.